Sejak fajar Rabu, Gaza kembali menjadi saksi penderitaan tak terperi. Setidaknya 100 warga Palestina gugur, mayoritas di bagian utara. Ledakan demi ledakan mengguncang kota Gaza, meninggalkan puing dan duka. Hari itu, dunia kembali menatap layar, namun banyak yang memilih diam. Serangan udara Israel kali ini menargetkan kelompok warga yang mencoba mengamankan distribusi bantuan. Di kota Gaza, 61 orang tewas. Di utara Rafah, 16 orang yang sedang menunggu bantuan, ikut syahid. Di titik bantuan lainnya di utara, tembakan Israel merenggut 14 nyawa dan melukai 113 orang. Bayangkan, mereka bukan sedang berperang. Mereka hanya menunggu sekarung tepung, setetes air, demi anak-anak mereka. Namun di langit Gaza, bantuan adalah alasan yang cukup untuk menjadi target. Data dari Al Jazeera mengungkap, dalam 24 jam terakhir saja, 8 orang meninggal karena kelaparan, termasuk 3 anak. Sejak perang dimulai Oktober 2023, korban kelaparan mencapai 235 orang. Dari jumlah itu, 106 adalah anak-anak. Philip Lazzarini, kepala UNRWA, menyebutnya, perang terhadap anak-anak dan masa kanak-kanak di Gaza. Lebih dari 40.000 anak tewas atau terluka akibat serangan udara. 17.000 kehilangan orang tua atau pendamping. Dan 1 juta anak, kini hidup dalam trauma mendalam. Tak hanya rumah dan pasar, sistem kesehatan Gaza pun menjadi sasaran. Para ahli PBB menuduh Israel sengaja menyerang dan membuat tenaga medis kelaparan. Rumah sakit, klinik, ambulans, menjadi target penghancuran. Mereka menyebutnya, medisida, penghancuran layanan medis sebagai bagian dari genosida. Bagi banyak warga, kehilangan rumah adalah awal penderitaan, kehilangan akses kesehatan adalah hukuman mati tanpa pengadilan. Di tengah kobaran perang, delegasi Hamas memulai perundingan di Mesir. Fokusnya, menghentikan perang, membuka jalur bantuan, dan mengakhiri penderitaan rakyat Gaza. Hamas menyatakan siap menyerahkan pemerintahan Gaza kepada komite non-partisan. Namun, mereka menegaskan, pelucutan senjata hanya akan terjadi jika negara Palestina benar-benar berdiri. Negosiasi ini ibarat perahu kecil di tengah badai, mudah karam oleh kepentingan politik dan tekanan militer. Zaytoun, salah satu lingkungan terbesar di kota Gaza, mengalami serangan intensif. Lebih dari 300 rumah hancur hanya dalam 3 hari. Bom berdaya ledak tinggi menghancurkan rumah tanpa peringatan. 1 keluarga utuh, lenyap dalam sekejap. Puing-puing bangunan menjadi kuburan massal. Di sana, setiap tumpukan batu, menyimpan kisah yang tak akan pernah selesai diceritakan. Kabinet Keamanan Israel baru-baru ini menyetujui rencana merebut kota Gaza dan memindahkan ratusan ribu warga Palestina ke zona konsentrasi. Rencana ini menuai kecaman dari PBB dan sejumlah perwira Israel sendiri. Meski demikian, Kepala Staf IDF, Eyal Zamir, telah menandatangani kerangka utama rencana tersebut bersama Komandan Tertinggi dan Shin Bet. Bagi warga Gaza, ini bukan sekadar invasi. Ini ancaman untuk menghapus keberadaan mereka dari peta. Dari 100 nyawa yang hilang pada hari itu, ada bayi yang tak pernah tahu nama ayahnya. Ada anak yang menunggu ibu yang tak akan pernah pulang. Di Gaza, perang bukan lagi sekadar pertarungan militer. Ini pertarungan untuk bertahan hidup, setiap jam, setiap menit. Pertanyaannya, sampai kapan dunia hanya akan menonton? Sampai kapan kemanusiaan kita diam ketika masa depan sebuah generasi dihancurkan? Karena di Gaza, setiap detik yang kita diam, adalah detik yang merenggut nyawa. Doakan Gaza. Jangan diam.